Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin wa yarhamul muslimin wa ila arahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fiddin Hasan Syekhna Sayyidina Muhammad Lisan Al-Fadan ya Abdullah Haji Abdullah Dardu ismi Zaini Muhammad Al-Attas Muhammad Adnan Muhammad Aywad Sanudhuha Syekhna Sayyidina Murabihina Haji Abdurrahman Sigaf Syekhna Sayyidina Murabihina Haji Abdul Jalil bin Ibrahim وصلهم وقرهم أن الله الكريم يتغسل الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يعيد علينا بركاتهم ونفعتهم ولهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مقصدنا إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم وسيأتي عليكم زمن يكون العلم به تابعا للهوى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم بهم والله المستعان. وقال مالك بن أنس رحمه الله لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسألون الناس اليوم. ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه أنهم كانوا ينزلون بدقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحصه ظاهرا. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال أنتم اليوم في زمن ألا فيه تابع للعلم. Abdullah ibn Mas'ud seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, generasi muda sahabat, telah berkata Antumul yawm bi zamanin al-hawa fihi tabi'un lil ilmi. Kita berada di mana satu masa, satu zaman, apa yang menjadi kemauan kita, hawa nafsu kita itu mengikuti ilmu. Apa kata ilmu? Iya. Apa kata Al-Quran? Iya. Apa kata sunnah? Iya. Dan nanti akan datang satu masa yakunu al-hawa fihi yakunu al-ilmu fihi tabi'an lil hawa. Datang satu masa ilmu lah yang ngikutin hawa nafsu, ilmu lah yang ngikutin hawa nafsu. Pengennya setiap apa yang diinginkan itu dibenarkan oleh ilmu. Jadi ilmu ngikutin kemauan manusia dan itu celaka. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Nabi kita sampaikan sunnah ataupun hadis agar semua pikiran kita, kemauan kita, hawa nafsu kita itu dilijam,
artinya dilejam itu kalaunya kuda digigitin besi, dibuat sengkekan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri sesuai dengan kemauan penunggang kudanya, gitu ya. Bukan masa bodoh itu kuda mau jalan kemana kayak, ya dibawa kemana kita, gitu. Maka di akhir zaman ini hawa nafsu menjadi imam bagi ilmu. Ya contohnya begini ya, sekarang nih besok kita bakal ada berapa calon presiden kan, yang semuanya pada pegang ulama, ulama, tapi berbeda, dianggap yang ngikutin hawa nafsunya. Wah ini yang paling bener, ini yang paling bener, ini yang paling bener, yang ono mah kampret, yang ono mah nggak ada yang beres, nggak ada yang beres. Karena pasti bagaimana agar kemauannya diikutin oleh ilmu. Artinya itu kemauannya diikutin oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak, kemauan kita yang harus ikut mutlak kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zamannya memang udah rusak, tetapi yaquluna zamanu bihi fasadu, katanya. Habis katanya memang zamannya sudah rusak. Bukan zaman yang rusak. Hum fasadu wa ma fasadaz zamanu. Manusianya yang udah rusak, bukan zamannya. Zamannya maju. Zamannya maju. Arahulalan tusanu fala tudasu wa ahlaqan tudasu fala tusanu yaquluna zamanu bihi fasadu hum fasadu wa ma fasada zamanu. Pakaian bikinan rapi, komunikasi bikinan bagus, lebih bagus. Enggak ada yang jelek, tapi manusianya diberikan sarana lebih bagus, tambah brengsek, bukan tambah bener. Kan gitu. Di zaman itu, artinya zaman sahabat Nabi dan sahabat tabi'in, semua kehendak ngikutin apa kata Al-Quran, apa kata ilmu, semua kehendak, kemauan dan lain sebagainya ikutin apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, sekarang bagaimana kata-kata Rasulullah ataupun Al-Quran ngikut kemauan kita, buntutin. Dia kata gini, dalilnya Al-Quran juga. Dia kata gini, dalilnya Sunnah juga. Sama-sama perang Sunnah jadi perang Al-Quran. Ini yang ketahuilah, apabila ada zaman itu, artinya zamannya memang udah rusak. Wa qad kana Ahmad bin Hanbal yaqul tarakul ilma wa aqbal alal gharaib. Ilmu hakikat yang secara sebenar-benarnya ditinggalkan. Dia tinggal menyampaikan hal-hal yang asing, yang aneh, demi menghiasi kehendak mereka, kemauan mereka. Akal dikedepankan daripada sunnah. Kalau akal dikedepankan dari dalam ilmu agama ini, kita nggak nyanggup mikir. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya di dalam kubur orang yang mati, jatuh di kapal, nyebur di laut, dagingnya dimakan ikan teri, misah itu menteri, tangkap di sini, makan orang Jakarta dan sekitarnya, tangkap di sana dimakan sama orang Madura, orang Bali dan lain sebagainya. Lah bagaimana? Pakai akal ketemu nggak? Ya nggak ketemu. Jangan dipakai akal, nggak bakal ketemu. Iya, kalau orang baru mati baru dapat setahun, masih ada jenazahnya. Kalau udah 10 tahun, kalau udah 30 tahun, kalau udah 100 tahun, kalau udah 1000 tahun, ilok Haji Hasim masih begitu-gitu juga. Iya, kagak ada tulangnya juga udah kagak ada. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, akan bangkitkan, pakai akal nggak ketemu. Pakai akal nggak kata kita bersandar semuanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaifa wa qad hurik, bagaimana Allah Taala bertanya dalam kubur sedangkan jasadnya udah dibakar, debunya udah dianyutin, udah dilepas di laut. Akal kita nggak bakal ketemu, tapi akidah kita
terhadap kekuasaan Allah, wah ya nggak ada masalah. Kan pernah saya ceritakan bahwa ada seorang tua pesan kepada anak-anaknya, tong, kalau bapak meninggal, diam-diam aja, lu bawa jasad bapak ke gunung, lu bakar di sana, udah jadi debu, lu aure ketiup angin, gunung macam gitu juga, udah selesai sudah. Ya anaknya, ya namanya masih pada jahil, nggak berapa, ya udah pak, tenang, udah mati, dia diam-diam dibawa ke gunung, dibakar apa jadi debu, dibuang, tiup angin, buas sudah. Nggak dibilang alasannya apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ya rihujma, wahai angin. Angin adalah makhluk Allah, tentara Allah yang taatnya nggak bukan kayak kita, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siap laksanakan. Angin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpulkan itu debu, serpet, jadi lagi ditiup, hidup lagi. Allah Ta'ala tanya, lima fa'alta zalika, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya benar, qala hayaan minka ya Allah, saya malu bertemu dengan kamu ya Allah, karena aku udah umur sekian, bayang kagak, ibadat kagak dan sebagainya, tapi saya malu rasanya mau ketemu Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masukin ke surga, masih punya malu, masih punya lo bukan kayak orang koruptor zaman sekarang, apa namanya, udah dipakai pakaian baju oren, masih wawancara, kagak ada malunya, kagak ada malu, nggak ada malunya kan. Masya Allah, orang zaman sekarang udah begitu berjamaah lagi, tenang-tenang aja para pora-pora, maling padahal makan, padahal namanya aja dialusin koruptor, jadi nggak begitu kelihatannya maling. Coba udah ganti aja namanya, yang pakai baju oranye adalah maling. Nah kan begitu kan, lebih enak udah, biar sama-sama hina lah. Dia bagi lebih hina karena banyak dia punya nyolongnya gede gitu, banyak, maka maling aja udah bilang. Nah, semacam itu artinya kekuasaan Allah nggak sampai apa nih dalam pikiran manusia. Berapa banyak orang yang profesor di barat, di Eropa, di Jepang, di Cina, profesor apa aja dia bisa, tapi nggak ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bego sekali. Apa saja dia bahas ruang angkasa, apa nih, bawah laut, lapisan bumi, dia bahas apa saja, tapi nggak ketemu Allah. Bego. Kenapa? Kita baru lihat aja jalan, kita lihat burung ya, burung Masya Allah kecil banget, bunyinya indah banget, suaranya cakep banget, apa kita bilang? Subhanallah. Udah ketemu Allah, baru burung aja udah kata. Kita lihat ikan di akuarium, sisiknya bagus, kita udah ketemu. Subhanallah, Maha suci Engkau yang telah menciptakan ini, apa namanya, ini ikan cakep banget, udah ketemu Allah. Ketemu janda cakep banget di jalanan, subhanallah, kan subhanallah, ketemu Allah. Begitu Haji Asim kalau caranya, jangan diem aja, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah yang Allah Ta'ala telah menciptakan janda cakep banget, kan begitu. Apa aja kita lihat, kita apa namanya, pasti kepada kebesaran Allah. Jangan begitu lihat kapal terbang jumbo bawa jamaah haji 400 atau 450, pinter betul ini insinyur ciptain kapal, orang semesjid dibawa. Ya, itu kapal gede kayak gitu, lagi mau jalan, apa namanya, lagi berjalan, bannya kempes, bisa terbang nggak ada anginnya, nggak bisa terbang. Atau udara hampa, nggak ada udara, nggak ada angin di udara, kosong, nggak bisa terbang. Nggak bisa mesinnya bagus, apanya, anginnya nggak ada, baik angin yang di ban ataupun angin yang di udara nggak ada, nggak bisa terbang kalau Ta'ala tidak izinkan, kan begitu. Maka betul kapal terbang pun yang dibikin oleh manusia itu bilang subhanallah. Maka dia kenapa yang menciptakan kapal tidak mukmin? Karena dia nggak sampai. Oh, ini adalah karyaku, bisa mengangkat manusia
500 orang sekali terbang, kan begitu? Diangkat kerjaan dia. Lah emang bahan bakunya punya siapa? Satu-satu dirinci, bahan bakunya semuanya punya Allah. Besinya, ininya, minyaknya, emang punya siapa? Minyaknya emang punya siapa? Emang dia bisa bikin minyak sendiri? Enggak, udah ada di perut bumi minyaknya. Dan kalau nanti satu tempat, satu hari kiamat akan terjadi bahwasanya ada minyak-minyak yang di perut bumi ini belum sempat disedot, dia akan jadi sendiri, pecah, semuanya jadi api. Semuanya jadi api. Bahan bakunya semuanya punya Allah. Maka apa saja yang bergerak di bumi ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Jangan pakai di akal nggak ketemu. Naam. Wa kana lam takunin nasu fi ma madu yas'aluna min hadzal umur kullaha yas'alu anil minal nas al-yaum wa lam yakun ulama yaquluna haramun wala halal. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat dan para tabi'in, orang-orang tidak menanya hukum bagaimana halal, bagaimana haram, enggak. Kenapa? Yang haram itu kan sering saya sampaikan jelas, ada rasa sama kita. Ada rasa. Sesuatu yang haram itu, apabila orang yang beriman itu ada rasa. Ini hukumnya bagaimana ya? Ini hukum bagaimana ya? Udah tahu pada dasarnya. Pada dasarnya semuanya kita udah tahu. Ada rasa sama kita, wah ini haram. Ini haram. Tapi yang dia mana yang utama? Nah, senantiasa mengedepankan yang mana yang lebih utama. Yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih indah. Wa ma'nahu annahum kanu yanzuruna fi daqa'iqil karaha wal istihbab. Artinya mereka hal-hal yang tercela saja sedikit, sudah nggak mau, bukan masalah halal sih, haram mah pada sudah jadi ya haram, ya sudah nggak bakal dideketin. Tapi yang bagusnya yang mana, yang terindah yang mana. Nah, itu yang nggak ada orang zaman sekarang mau pergi haji, ini kan musim haji kan, pakai Al-Imam Ibnu Mubarak adalah seorang ulama tapi miskin, ya taruhlah kayak saya gitu. Cuman masih kayaan saya walaupun miskin bini masih banyak, masih kayaan saya. Nah, ini dia udahnya miskin, kagak punya bini lagi. Ya pengen haji, ngumpulin lah, dibantuin juga sama jamaahnya, berangkatlah kira-kira 20 orang, 20 orang, ya jalan kaki dari Irak, Baghdad sana, jalan kaki. Beliaulah sebagai pimpinannya. Jalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah udah jauh dah tuh kan dari tempat, udah 3 hari jalan kaki udah jauh. Kalau jalan-jalan kita udah hampir mau Cirebon kali ya. Jalan kaki kita 3 hari sampai nggak ke Cirebon. Iya, artinya kan ada istirahatnya, tidurnya taruhlah. Masuk di mana satu perkampungan, orang hanya ada berapa orang? Ada seorang ibu-ibu lagi ngosrek di tempat sampah, cari bekas makanan. Dapat ada ayam mati. Ayam mati, diambil lah, cabutin bulunya, lalu dilihat oleh Imam Ibnu Mubarak. Bu, bukankah itu haram? Ya, ayam mati, Tuhan jangan memponis haram dulu. Tuhan boleh lihat keadaan.
Ada satu kampung gitu, satu RT, ada yang orang udah jengkang aja gitu, udah kelaparan dan lain sebagainya. Inilah yang pernah saya ambil untuk bisa makan mereka ini. Waduh, berat banget kali ini. Dia bilang aja merombongan, saudara-saudara, tahun ini kita tidak wajib haji. Mari kumpulkan semuanya bekal kita untuk ke Mekah, ke Madinah. Nah, kita kasih sini, kita pulang. Ya karena yang mau mengajak imam, ya semuanya dikumpulkan, ringgitan, dinar apa, diberikanlah kepada masyarakat itu untuk makan. Pulang. 20-20-nya pulang semuanya. Ya sudah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala dimimpikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafat, setelah Arafat, Allah taala terima haji orang yang semua ke Arafat dengan berkat kelakuan Ibnu Mubarak dan kawan-kawannya. Itu mereka semuanya udah diterima hajinya bulan haji. Bulan haji, hajinya udah diterima. Padahal yang dilakukan adalah baru sampai Cirebon, gitu kan? Dia punya bekalnya, diberikan kepada fakir miskin, dia balik pulang. Allah Subhanahu Wa Taala sudah terima hajinya, katanya semua. Subhanallah, saudara. Maka sebetulnya dalam urusan itu mah gampang, asal kita taatnya itu benar. Taatnya benar. Wah, kita belum bisa haji, bagaimana? Tidak ada urusan, gitu kan? Nah kalau bagaimana dia enggak sembahyang, nah itu baru ada urusan. Kalau enggak haji mah masih urusan kecil. Enggak. Wa qawluhu wa kana Hisam bin Urwa yaqul la tas'aluhumul yawma amma ahdathu bi anfusihim fa innahum qad a'addu lahum jawaba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.